seseorang yang berkumpul di dalam majlis yang dimana di dalam majlis tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah agar semua yang hadir di dalam majlis tersebut dosanya diampuni. Perasaan dibagi, kita laki-laki nggak sempat. Walaupun di dalam Al-Quran laki-laki boleh menaruh hati atau menaruh cinta kepada 4 wanita. Ini yang ngomong Allah. PA, dengerin dulu. Orang belum habis. Saya masih ngomongin hati nih. Ini kita bahas maulid jam 2. Berarti sekarang kita bahas tentang cinta kurang lebih 2 jam, 2 jam setengah lah. Boleh ya? Aing mah lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, serta Bapak Camat atau yang mewakili. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada segenap dewan guru pondok pesantren Miftahul Khair, insyaallah mudah-mudahan dari mulai pendirinya sampai ke dewan gurunya dan juga santri-santriwatinya Allah berikan keistiqamahan, diberkahkan di dalam ilmunya, diberikan ketenangan dalam belajarnya, diberikan keikhlasan di dalam mengajarnya. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hussana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufulun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam yang penuh dengan kemuliaan,
berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang memiliki ilmu yang bersanad kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya-Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan salam penghormatan, salam ta'zim kepada guru kita semua, Kiai Haji Salimul Afif, mata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Allah izinkan kita menerima setiap ilmunya, dan Allah ringankan kita untuk menjalankan ilmunya, sehingga kita menjadi satu mata rantai yang akan terseret sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang berkumpul di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan di malam ini. Allah selamatkan kita di dalam waktu yang sangat amat tepat. Saya mau tanya, biasanya kalau malam begini nih kita ngapain di rumah? Ada yang tidur, ada yang main gaple, ada yang main catur, ada yang lagi repot sama selot. Dah ada di sini mah orang-orang saleh semuanya. Bercanda. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hadir ke dalam tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira atau enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Ada kabar yang buat kita lebih gembira, ada kabar yang buat kita lebih senang. Nabi SAW mengatakan di dalam sahih, hadis ini sahih, seseorang yang berkumpul di dalam majlis yang dimana di dalam majlis tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah agar semua yang hadir di dalam majlis tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Maka ini adalah kabar gembira yang diberikan oleh Allah lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum, kalau tadi kan sudah isinya ilmu semua ya. Tadi Kiai udah ngasih ilmu, sudah memberikan nasihat yang baik. Gimana kalau giliran saya kita tutup doa aja? Setuju? Ini kalau saya ceramah bisa sampai jam 3 pagi kita ini. Setuju? Sanggup? Ayo mantap. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada satu perkataan, satu syair dari ulama. Beliau mengatakan, fasyaribul hamar yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum minuman haram pasti dia akan mabuk. Setelah dia sadar dari mabuknya, pasti orang tersebut melupakan apa yang telah terjadi karena mabuknya. Fasyaribul hubbi
tulil umri sakrano. Orang yang udah mabuk cinta sampai akhir umurnya, dia nggak akan pernah sadar dan tenggelam karena cintanya. Jadi kalau dibilang ini bahasanya bahasa langit, romantisnya luar biasa. Saya bahas bagian cinta, boleh apa enggak? Di dalam Rawi Ad-Diba ada salah satu pasal yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, teguran, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Yang ditegur hati, yang diingatkan hati, yang disebut hati, yang kedua baru akal. Perkataan yang singkat ini membuat keingintahuan seseorang. Kenapa yang pertama kali disebut ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab? Kenapa beliau tidak mengatakan bahwasanya hadirkan akal kalian wahai pemilik hati, tapi yang dikatakan hadirkan hati kalian wahai para pemilik. Ternyata hati ini tempat segala macam bentuk yang diharuskan ditetapkan di dalam hati. Cinta adanya di mana? Iman adanya di mana? Takwa adanya di mana? Benci adanya di mana? Semua ini tertutup di dalam hati. Makanya sampai ada perkataan hati-hati dengan hati. Jangan terlalu membenci seseorang, karena suatu saat nanti kelak kemungkinan engkau akan mencintainya. Betul? Jangan terlalu mencintai seseorang, karena perempuan itu kalau dicintai banyak PHP-nya. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa perempuan itu sering ngasih kita harapan laki-laki? Tahu nggak? Tahu nggak? Kalau ada yang bilang terbalik, Bib, justru kita perempuan yang di PHP-in, lo punya harapan besar. Karena laki-laki itu kalau nggak dimulai dia nggak akan pernah mengejar harapannya. Yang namanya perempuan itu karena perasaannya itu banyak, bisa dibagi-bagi. Rasanya perempuan bisa dibagi. Dia bisa mencintai anak, dia bisa mencintai dirinya, dia bisa mencintai hartanya, dia bisa mencintai suaminya, dia bisa mencintai sekelilingnya. Itulah perempuan. Kalau kita laki-laki nggak sempet punya perasaan dibagi, kita laki-laki nggak sempet. Walaupun di dalam Al-Quran laki-laki boleh menaruh hati atau menaruh cinta kepada 4 wanita. Ini yang ngomong Allah. PA, dengerin dulu. Orang belum habis. Saya masih ngomongin hati nih. Ini kita bahas maulid jam 2. Berarti sekarang kita bahas tentang cinta kurang lebih 2 jam, 2 jam setengah lah. Boleh ya? Aing mah lapar. Tapi gimana mau makan kalau yang dicintainya semuanya belum makan? Yang namanya hati kalau udah cinta, semua dipikirin. Betul nggak? Ya iya. Neng, mikirin Habib nggak, Neng? Ya iyalah, mau ngapain lu pikirin gua, orang gua dia mikirin. Lo on ya ayah. Lo mikirin gua nggak? Ya iyalah, kalau mikirin gue lo kan gangguan jiwa. Ngapain laki mikirin laki? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
Ternyata cinta ini kalau katanya orang Ciamis, ini daerah apa namanya? Hah? Pereng. Pereng. Hah? Iyalah itulah ya. Apa? Pereng benteng. Pereng benteng. Takut salah nyebut gua. Pereng benteng. Udah Ciamis aja lah ya. Keseluruhan universal. Kalau kata orang Ciamis mah love is blind. Kartos ke? Sarua aing teh. Cinta itu kotok, remang-remang, gak jelas. Sesuatu kalau udah dikenakan cinta, semuanya berubah. Yang jauh jadi cinta itu gak pernah memandang jarak. Apapun dan seberapapun jarak tersebut pasti akan diterjang asal mendapatkan cintanya. Lu dengerin nih baik-baik ya. Cinta itu pengorbanan. Lu nyarinya tetangga desa bloon. Yang kedua, cinta itu tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal masa. Kenapa? Karena cinta itu tak terbatas karena usia. Yang ketiga, cinta itu membuat seseorang yang terlihat orang lain belum tentu bagus, orang yang mencintai sudah pasti terlihatnya indah. Contoh, ada orang gembrot. Maaf banget. Saya nggak ngehina, bukan menghina nih. Ada orang gembrot. Maaf, gembrot itu duduk susah, bangun susah. Maaf nih, benar-benar. Betul nggak? Kata cinta apa? Semok, montok, gemoy, bahenol, bohai. Kata cinta itu merubah makna daripada yang bentuk aslinya. Betul nggak? Itu yang keempat, ada orang pesek. Sekali lagi saya minta maaf, saya nggak ngomongin fisik nih, bukan. Karena cinta itu merubah bahasa menjadi indah dan didengar, dan orang tersebut mendengar nggak sakit hati. Ada orang pesek, kata cinta apa? Mancung yang tertunda. Menjaga bahasa agar orang tersebut tidak punya sakit. Pak, Bapak manggil ibu apa, Pak? Amin. Ayam. Itu mah harapan perempuan. Kalau laki-laki bapak di rumah juga panggilnya ibu Nabaruda. Iya. Bapak manggil ibu apa? Kalau ibu manggil bapak siapa? Bapak Baruda. Sia. Manehna. Gak boleh manggil yang bagus. Kenapa? Karena cinta itu sesuatu bahasa yang keluar dari Pak, Siti Aisyah dipanggil sama Nabi apa? Ya Humairah, yang pipinya kemerah-merah. Bapak nyaut, gimana berpanggil Humairah, orang istri saya hitam legem. Ya minimal dipanggilnya sweetie, manis. Kan bisa dipanggil begitu. Jangan Tom bikin kopi dong Tom. Apalagi panggil Blacky. Wah, kiamat kubro, Pak. Karena sesuatu cinta itu pasti akan merubah bahasa menjadi Itu yang Yang kelima, cinta itu
Apapun keadaannya pasti akan diterima dengan lapang hati dalam bentuk sebagaimanapun orang tersebut, baik ada uang ataupun nggak ada uang. Tapi kayaknya orang di sini mah nggak gitu perempuannya. Wanita di sini mah ada uang adik saya, nggak ada uang adik. Emang begitu kan? Betul ya nih? Betul begitu. Di sini perempuannya nggak ada yang mata duitan, nggak ada yang matre, gangguan jiwa. Kalau ada perempuan bilang nggak doyan duit, gangguan jiwa. Kenapa perempuan itu harus matre? Karena cantik itu butuh modal. Betul nggak Bu? Ya iyalah, lipstick aja udah 125. Belum lagi eyeliner 220. Skincare aja 1.875. Belum lagi blush on satu set 60 warna. Sekarang ada Pak 862.000. Tapi kau tahu bini gua? Coba bisa kebayang. Paham ya? Jadi sesuatu cinta harus penuh dengan pengorbanan. Sesuatu yang dilihat orang tidak baik, orang yang cinta berubah menjadi Ada orang yang benci. Antara benci dan cinta ini beda tipis. Satu tipisnya ini satu helai rambut. Tipis sekali antara benci dengan cinta. Ada si pembenci, yang dibenci ini orangnya kalau kita lihat dengan cinta ini orang saleh, pakai peci, pakai koko, pakai kain, tiap hari sholatnya di musola sama di masjid. Orang yang ngebenci bilangnya apa? Soalin, tumben sholat. Bener gak? Ada orang yang dicintai padahal ini orang ahli maksiat, mabuk, minum AO, sampai nyusruk ke got, pala bocor. Kata cinta apa? Kesian, lagi banyak pikiran. Sesuatu, makanya cinta ini adalah sesuatu yang ditempatkan di dalam hati, yang suatu saat nanti pasti akan merubah. Cinta bisa menjadi benci, benci bisa menjadi Kenapa ditempatkan di dalam hati? Makanya ada doanya tuh, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ini yang kita minta. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hati kita ini nggak ada yang tahu. Malam ini kita bisa dibilang orang yang beriman, pagi bisa dibilang jadi orang yang kufur. Orang yang hari ini duduk di dalam majlis bisa dikatakan orang yang bersyukur, yang nanti pagi atau siang bisa dikatakan kafir. Ini hati-hati. Kenapa? Karena hati itu harus dijaga dan ditutup dengan sesuatu kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah wa tatma'inul qulub." Seseorang yang hatinya keras, seseorang yang hatinya mati, maka sebutlah nama Allah, pasti hatinya akan dilunakkan oleh Allah dan gampang menerima nasihat. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham, saya tutup sama doa. Udah paham belum? Budak kali. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa Syekh Abdul Rahman Ad-Diba yang pertama kali dikatakan tentang hati? Hati tempatnya iman. Iman gak boleh kalah dengan akal. Akal tidak boleh menerima sesuatu yang bisa merubah kadar keimanan. Gak boleh. Iman harus tetap istiqamah menjaga hatinya dalam iman. Akal sabodotain iman. Betul? Contoh, ada air seni, air pipis, najis atau suci? Sepakat ya? Itu kata siapa? Iman. Kata siapa? Bukan kata Islam. Ada orang Islam kencing masih berdiri.
nggak ada istinja dan nggak baca doa, cuman pang numpang. Anak bagong pengen kencing, kan blon begini. Kita jadi laki-laki nggak murahan juga dong. Yang namanya pohon makhluk Allah bukan? Gak bisa ngelihat batang berdiri lurus, main di belakangnya aja. Itu pohon bisa ngomong, lu dikencet sama pohon, dikasih air kagak, dikencingin iya. Ini Nabi mengajarkan kita. Makanya fungsi iman ini gak boleh nurut apa kata akal, gak boleh. Air pipis itu najis. Air mani suci atau najis? Suci. Siapa yang ketawa? Kenapa Bu ngomongin mani ketawa? Saya bukan ngomong kotor, bukan. Ini perbedaan. Ini antara iman dengan akal. Air mani suci atau najis? Orang yang keluar air pipis, orang yang keluar air seni, saat dia punya wudhu, batal nggak wudhunya? Untuk mengembalikan diri dalam keadaan suci, cukup wudhu, nggak harus mandi besar kan? Nggak harus. Kata siapa? Iman, akal nggak boleh ikut campur. Orang keluar air mani, wajib mandi besar. Kenapa? Itu karena mau iman. Akal ikut campur. Kalau yang keluar suci harus mandi besar, gimana keluar yang najis? Nyelam. Betul nggak? Betul. Itu akal. Iman boleh terima? Nggak boleh. Karena ini sudah ketentuan, akal nggak boleh ikut campur. Walaupun dipikir oleh manusia itu, oh iya ya, jauh lebih benar juga ya. Kalau seandainya nyelam berarti kan semuanya, karena najis. Karena iman gak mau begitu. Orang yang keluar air pipis cukup untuk kembalikan suci dengan cara berwudu. Gimana yang keluar suci? Nggak usah ngapa-ngapain. Orang yang keluar suci, akal ngomong, gak bisa. Iman gak boleh kalah dengan ada sebabnya. Kenapa orang yang keluar air seni cukup dengan berwudu? Kenapa orang yang keluar air mani wajib mandi besar? Ini adalah kebaikan Allah. Yang pertama, Allahumma orang Ciamis tukang beser. Tahu beser? Nggak bisa ngelihat toilet bawaannya masuk kencing lagi sehari 7 kali 9 kali. Bisa kebayang kalau seandainya kita pipis diganti dengan mandi besar, berarti sehari kita bisa mandi berapa kali? Tergantung pipis keluar, tergantung buang angin keluar. Betul apa enggak? Berarti kan kalau kita sering mandi sehari 7 kali, 5 kali, kadang 9 kali, berarti sama kita sama keluarga ikan julung-julung. Betul enggak? Ini kebaikan Allah. Kenapa orang yang keluar air mani wajib mandi besar? Karena orang yang keluar air mani pastinya lemah, letih. Untuk mengembalikan kesegaran wajib mandi. Berarti iman itu cerdas nggak? Cerdas, gak bikin geger, gak bikin salah. Yang kedua, perempuan dalam keadaan bulan suci Ramadan, puasanya wajib nggak? Sholat 5 waktu? Saat kalian datang haid, saat datang haid, puasa boleh nggak? Sholat? Baca Quran? Berarti yang wajib dan wajib gugur, betul? Yang boleh diganti, yang diharuskan diganti, sholat atau puasanya? Puasanya atau sholatnya? Sholatnya? Enggak, kenapa? Ini adalah keringanan dari Allah. Kalau perempuan haidnya 7 hari, berarti 1 hari 5 waktu sholatnya kita dikali 7 berarti 35 waktu. Perempuan gak bakal kuat, Pak. Gak bakal kuat kalau seandainya itu yang 7 hari. Kalau yang perempuan haidnya dia campurlah bisa 14 hari, berarti
70 waktu dia tinggalkan dan wajib untuk diganti. Cukup dengan bayar fidyah, selesai. Tapi kenapa puasa yang wajib diganti, dia boleh keganti kapan waktu? Ini buat perempuan, ini masih bulan Maulid, ganti puasanya. Jangan tunggu Syaban baru ganti. PA ngomong deh tuh, Habib, ini kan seminggu lagi kan mau puasa Ramadan, saya belum bayar utang, saya mau bayar gimana? Nggak, bodoh amat. Saya kalau ada yang nanya begitu, saya nggak jawab, Pak. Emang aja belum, nah 11 bulan kemana aja? Orang lagi Sya'ban nikmatin tuh. Rajab, Sya'ban, Ramadan, usahakan ikuti anjuran-anjuran salaf guru-guru kita untuk mengisi ibadah-ibadah di bulan Rajab, Sya'ban sampai bulan Ramadan. Ini masih sibuk aja ngegantinya. Bib, yang laki ngomong, enak juga ya jadi perempuan. Gak usah juga ngeganti sholat, cukup puasanya aja. Kalau ada laki-laki yang dalam hatinya ngomong begitu, mudah-mudahan pulang dari acara ini dia nerima head. Itu ujiannya perempuan, karena perempuan itu makhluk paling lemah, dan perasaannya paling nggak bisa digoyang. Perempuan, Pak, kalau udah cinta sama kita, Pak, dia boro-boro. Perempuan umur 45 ketemu laki umur 50 tahun, dia kalau udah panjang umurnya tuh, nikahnya udah lama, ngelihat laki-lakinya, suaminya 50 tahun, kan kita laki-laki puber terakhir 50, Pak. 50 kita masih puber, Pak, lagi pengen klimis-klimisnya. Perempuan udah nggak iyang, karena pubernya perempuan cuma 2 kali, 17 sama 25. Selebihnya dia nggak punya puber. Kalau laki-laki 3 pubernya, 17, 30, 50. Itu laki-laki. Perempuan umur 45 udah mulai pikir. Kenapa? Masa expired udah dikit lagi. Tahu masa expired? Menopause. Waktu menopause udah dikit lagi. Makanya curigaan sama suami makin meningkat. Suami klinis, ganteng dikit, wangi, ditanya, mau kemana? Mau kemana? Tuh perempuan. Laki mah nggak mentingin gitu. Memang padahal memang dirinya dia tuh pengen tetap terlihat Kalau perempuan nggak punya anak satu berubah, umur 25 jadi 35. Kenapa? Beban pikirannya nggak sebagaimana besar hatinya. Dan hatinya perempuan kalau udah mencintai, Pak, ya kita tahu bener lah tuh cintanya Nabi Yusuf kepada Zulaiha, dan Zulaiha lebih dulu cinta kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dilamar sama Zulaiha. Wahai Yusuf, maukah kau menjadi suamiku? Jawaban Nabi Yusuf benar, orang seorang nabi. Dia bilang, wahai Zulaiha, aku belum mendapat amanat dari Allah. Aku belum dapat satu bentuk utusan Allah menyampaikan kepadaku kalau aku harus menikah denganmu. Apa jawaban Zulaiha? Oh, berarti engkau menolakku. Jika engkau menolakku, dipanggil semuanya bala tentara, suruh tangkap Yusuf, masukkan Yusuf ke dalam penjara. Jika Zulaiha tidak mendapatkan cintanya Yusuf, maka wanita manapun tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf. Cintanya perempuan, Pak, buat laki-laki memenjarakan, Pak. Makanya Bapak nggak bisa kawin deh. Kenapa? Karena perempuan itu cintanya betul-betul, tidak akan pernah terbagi kecuali perasaan. Beda ya, cinta dan perasaan beda, Pak. Paham ya? Paham ya? Jadi sesuatu yang wajib, yang dikatakan oleh iman, akal boleh ikut campur nggak? Akal boleh ikut campur nggak? Boleh. Akal juga nggak boleh menjadikan iman itu satu beban untuk akalnya, nggak boleh. Justru iman ini meyakinkan seseorang untuk dimudahkan di dalam segala urusannya. Lebih-lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena perayaan Maulid ini terjadi semua karena diyakini dengan cinta dan penuh keimanan. Ternyata, saya mau tanya dulu deh, saya belum kasih jawaban yang pasti. Siapa sih yang pertama kali bikin Maulid? Ada yang tahu? Ciamis pertama kali bikin Maulid siapa? Buyut, guru, atau siapa?
Di dalam Rawi Ad-Diba juga dijelasin tuh, Syekh Abdurrahman Ad-Diba ngomong. Di dalam firman Allah, di dalam hadits qudsiynya, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini terjaga, cahaya yang selama ini tersimpan, cahaya yang aku jadikan bumi dan langit ini, aku jadikan karena cahayanya, malam ini akan aku keluarkan. Berarti perayaan Maulid pertama kali siapa yang membuat? Allah. Siapa? Allah. Kenapa? Kalau ini acara yang peloporin Pondok Pesantren Miftahul Khair. Dulu Nabi terlahir ke dunia atas izin siapa? Atas keinginan siapa? Allah. Berarti perayaan Maulid pertama kali Allah yang turun langsung menjadi pembuat acaranya, penyusun skenarionya, dan panitianya ada. Saya mau tanya, ini acara ketua panitianya siapa? Siapa? Ada ketua panitianya? Hah? Siapa namanya? Devi. Devi Rizkiana. Devi Rizkiana. Kalau acara ini ketuanya Devi. Nabi saat dilahirkan ke dunia, panitianya juga dibentuk sama Allah. Ketua panitianya malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, jamaahnya ada, bukan orang Ciamis. Penghuni langit dan bumi disuruh menyaksikan saat detik-detik terlahirnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita merayakan Maulid Nabi setiap tahun mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabinya mulia nggak? Nabinya agung nggak? Senang nggak punya Nabi Muhammad? Senang nggak jadi umat Rasulullah? Tapi yang harus ditanyain, Nabi senang nggak punya kita? Nabi bangga nggak punya umat kayak kita? Bisa hakul yakin, di malam ini Nabi sangat amat bangga dengan umat yang berkumpul di tempat ini, bersyukur sama-sama kepada Allah atas terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga iman dan Islam kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam salah satu karangan syair gasidahnya, masyi kamal majma', tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tempat di mana kalian ingin ditaubat dan diterima oleh Allah, maka datang ke majlis Maulid. Jika kalian ingin doa dan doanya diijabah sama Allah, datang ke majlis Maulid. Maka tempat inilah di mana taubat kalian akan diterima dan doa kita akan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berarti semua ini karunia terbesar dari Allah, sebagaimana di dalam firman Allah, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat, pembuktian kasih sayang Allah kepada hambanya. Ada yang ngomong, itu kan anugerahnya rahmat, kasih sayang, hubungannya sama Maulid Nabi apa? Merujuk kepada ayat yang lain mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Berarti rahmatnya Allah siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus oleh Allah untuk menyebarkan kasih sayang dan akhlak yang paling mulia, akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, ngapain sih ngemuliain Nabi terlalu begini? Ngapain sih kita mengagung-agungkan Nabi seperti ini? Kita memuliakan Nabi, kita mengagungkan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan. Di dalam Al-Quran 1700 ayat lebih, 20% di dalam Al-Quran Allah menyanjung, Allah memuliakan, Allah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi, tapi dirinya disebut oleh Allah sebagaimana alam nashrah laka sadra wa wada'na. Pundak siapa yang lagi diomongin?
badan siapa yang lagi diomongin oleh Allah, kecuali itu adalah pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah memuliakan Nabi, Allah mengagungkan Nabi. Ya udah, jangan terlalu mentuhankan Nabi dong. Kami tidak mentuhankan, karena Allah memuliakan, karena Allah mengagungkan. Sebagaimana di dalam sirah Nabawiyah, saat Nabi terlahir, Bu, saya mau tanya, Ibu pernah ngelahirin? Pernah ngelahirin? Pakai bidan? Ada yang pakai paraji? Ada ya? Nabi terlahir ke dunia dari rahim seorang ibu yang diharamkan rahimnya masuk ke dalam neraka. Kalau kita, ibu saat melahirkan, ibu jaminan dari Allah. Disitulah letak di leburnya dosa-dosa besar seorang wanita tatkala dia melahirkan seorang anak. Dosanya diampunin sama Allah. Sampai dikatakan orang yang meninggal dunia saat melahirkan syahid, matinya husnul khatimah. Amin. Gila urusan begini amin males. Mati sih, siapa yang mau aminin? Dan ini Nabi waktu dilahirkan ke dunia, 4 bidannya bidadari. Bidadari dijadiin bidan oleh Allah. Siti Asia, Siti Maryam, Ummul Hawa menjadi saksi diturunkannya bidadari untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi saat terlahir dalam keadaan sudah terkhitan, tercelakkan hidayah, dalam keadaan sujud kepada Allah. Bisa kebayang kita mulianya Nabi. Dan saat Nabi terlahir ke dunia, pilar-pilar Persia, kejayaan Persia Romawi semua ditumbangkan oleh Allah, diruntuhkan. Dan begitu juga api yang disembah oleh Majusi dipadamkan oleh Allah. Kenapa itu semua dilakukan oleh Allah saat dilahirkan Nabi? Padahal Allah bisa ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan, Allah hancurkan, Allah luluh lantahkan kerajaan-kerajaan Persia dan Romawi. Allah matikan, padamkan api Majusi ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan. Kenapa saat Nabi dilahirkan? Intinya ta'ziman wa takriman. Intinya Allah memuliakan, Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong lagi, Beb, tapi kan Nabi manusia biasa. Sebagaimana firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iya betul, akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Betul. Lanjutin dong ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Lihat Allah menyanjung, Allah memuliakan. Beban pikulan umatnya dibebanin oleh Nabi, dipikul oleh Nabi. Kita beban hidup aja udah susah, Pak. Ngurusin anak bayaran sekolah aja udah susah. Mau ngelamar anak orang aja repot. Ini beban pikulan umat dipikul oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi dibilang Nabi manusia, saya masih bisa terima. Tapi kalau dibilang Nabi manusia biasa, gak bisa terima. Ya beda kita sama Nabi. Beda apa enggak? Beda apa enggak? Nabi terima wahyu, betul? Kalau kita punya anak namanya beda apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi saat mau meludah ngedaham dulu Nabi. Nabi ngedaham dulu. Saat ngedaham, sahabat Nabi lari, tangannya taruh di depan wajah Nabi. Yang tangannya pertama datang, ludahnya ditaruh di tangan Nabi, ditaruh di tangan sahabat, diusap, disapu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Begitu ditaruh, diusap, apa kata Nabi? Kafir, haram, murtad? Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka. Ludah Nabi berkah, ludah Nabi syafaat. Ludah lu, siapa yang mau nangkep? Ada yang mau nangkep ludah kita? Yang kedua tuh kan. Yang ketiga, Nabi kalau mau zuhur tidur 20 menit sampai 30 menit istirahat. Kalau kita kan kalau tidur siang 2 jam, Nabi cuma 20 menit. Madhab ke kiblat, tidurnya miring, tangan dijadiin bantal.
Arab, di negeri Arab ini panas. Saat tertidur jubah Nabi terangkat gamisnya. Dari badan Nabi tertetes keringat dari jasad Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya, saudaranya Nabi, sepupunya Nabi, ambil botol, ditadangin keringatnya, dimasukin ke dalam botol. Nabi bangun, botol diangkat. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, wahai sepupuku, itu apaan? Ini keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat elu. Apak bin Asam. Sama nggak kita sama Nabi? Itu yang keberapa? Yang keempat sekarang. Ada riwayat dua pembantu Nabi, Thuwaibah dan juga Ummu Yusuf. Saya ngambil riwayat ini, Ummu Yusufnya yang saya ambil. Nabi kalau malam itu pipis ditaruh di bejana, tempat ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi yang buang, karena yang tahu cara buang cuma Nabi. Yang lain nggak bisa tahu. Besoknya satu malam Nabi taruh, besoknya Nabi ngajar, selesai ngajar baru mau buang. Selesai Nabi ngajar, buang, mau nengok ke bawah tempat tidur, bejananya nggak ada. Dicari sama Nabi. Wahai Aisyah, lihat bejana yang di bawah tempat tidur. Nggak lihat ya Rasulullah. Ada yang pindahin? Belum tahu ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ayo Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil sama Ummu Yusuf, dikasih ke Nabi. Dilihat isinya nggak ada, kosong. Ditanya sama Nabi, wahai Ummu Yusuf, pipisnya di mana? Kok hilang? Semalam kan saya taruh di bawah tempat tidur. Sudah aku buang ya Rasulullah. Karena yang tahu cara buang cuma Nabi. Nabi tanya, dibuang kemana? Dibuang ke sini Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad? Enggak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan pernah terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi jadi obat. Bu, ibu, ibu cinta sama bapak? Pernah minum pipis bapak? Amin, amin, doa. Beda nggak kita sama Nabi? Masih lanjut nih? Lanjutin nggak? Yang kelima, Nabi manusia betul. Nabi ada makan nggak? Nabi ada minum? Berarti ada pembuangan kotoran dari Nabi SAW. Betul? Betul. Di dalam riwayat kita diajarin nggak sih cara pipisnya Nabi? Diajarin nggak? Cara buang air besarnya Nabi diajarin nggak? Diajarin, karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Diajarin cara buangnya. Dan Nabi saat buang kotoran, bumi terbuka. Nabi bumi terbelah. Kotoran Nabi dimakan bumi. Bumi ngadep berkah. Nabi kotorannya dimakan bumi untuk diambil keberkahannya sama bumi. Kita siapa yang makan? Lele. Lele aja masih orang kangkung masih ngikut. Jadi Nabi mulia nggak? Nabi agung nggak? Berarti kita sama Nabi bisa disamain? Bainas sama was sumur. Bukan lagi bainas sama wal ard. Bainas sama was sumur, lebih dalam lagi. Gak ada bedanya. Kita gak ada kesamaan sama Nabi sedikit pun, gak ada kesamaan. Nabi punya waktu 24 jam, betul? Kita punya waktu berapa? 24. Nah ini sama nih. Nabi punya waktu 24 jam, kita punya waktu 24 jam. Sama nggak? Nabi 23 jam ibadah kepada Allah. 1 jam dibagi-bagi sama Nabi. Makan, tidur, ngobrol, ziarah, nasihat, bercengkrama, tertawa. Ini Nabi. 1 jam dibagi-bagi. Dan ulama sepakat 1 jamnya Nabi ilmu, 1 jamnya Nabi ibadah, masih dihitung. 24 jam Nabi ibadah kepada Allah. Kalau kita 23 jam maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Betul apa enggak? Babib, saya mah muslim, saya mah ibadah. Iya, kita muslim, kita ibadah, salat 5 waktu. Tapi wallahi salatnya kita beda sama Nabi.
Salatnya kita beda sama Nabi. Sampai satu ulama mengatakan, jika manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman beserta makhluk Allah, mereka jinnya salat beribadah 4 rakaat semuanya khusyuk. 4 rakaat semua khusyuk. Manusia sama jin salat 4 rakaat khusyuk. Wallahi tidak dapat mengganjar kehusyuan 1 rakaat salatnya Nabi Muhammad SAW. Kebayang kita, ya gimana? Padahal kita di dalam salat kan udah ngomong sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah dijalanin apa belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu. Udah apa belum? Belum. Saya sudah gitu. Orang saya lagi begitu sholat, Pak. Wah, alhamdulillah Nabi. Oh gitu. Begitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Khusyuk salat mereka. Itu beneran khusyuk. Begitu selesai, doa selesai baru nanya, ini pisau kapan nyampe ini? Ini pedang kapan nembus ini? Ini khusyuk. Pedang aja nggak berasa. Kita baru Al-Fatihah nyamuk gigit, repot banget garuknya. Betul nggak? Jangankan nyamuk, pikiran aja au kemana-mana. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Dompet menggeletak, ya ketahuan istri dah. Lukisan miring kita ingat. Ini bukan di zaman kita doang. Zaman Sayyidina Ali udah ada yang begini. Yang begini udah ada. Ada sahabat Sayyidina Ali datang, "Baik Sayyidina Ali, saya lupa naruh dirham di mana?" "Oh, gampang," kata Sayyidina Ali. "Coba kasih tahu saya, taruhnya di mana?" "Ambil wudhu." "Ini dirham hilang, urusan sama wudhu apa?" "Ambil wudhu," kata Sayyidina Ali. Ambil wudhu. Selesai ambil wudhu, dia keluar lagi. Udah ketemu, salat 2 rakaat. Hubungannya sama dirham hilang apa? Salat 2 rakaat. Begitu dia Allahu Akbar, Al-Fatihah belum mulai, udah ingat tuh dirham ada di mana. Dia batalin salatnya. "Wahai Ali, aku udah ingat dirham, aku taruh di bawah tempat tidur," katanya. Ini zaman Sayyidina Ali udah ada. Gimana zaman kita sekarang? Makanya orang-orang dulu, para kiai, para kesepuhan, mereka dengan amalia kebaikan, mereka dihormati dengan agamanya, dengan orang-orang kampungnya, dengan tetangganya, dihormati, dimuliakan. Kenapa? Karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Setiap yang tertempel dengan Nabi pasti akan menjadi mulia. Tadi saya turun dijagain sampai ke dalam rumah. Saya naik ke sini, saya mau naik ke atas panggung, dikawal lagi, dihormatin bukan main. Allahumma nauzubillah min zalik. Satu syaraf saya putus, saya gila. Besok saya datang lagi kemari, orang gila. Kira-kira ada yang mau nyambut saya? Kira-kira ada yang mau ngawal saya? Mau ngapain orang gila? Makanya ulama, ustadz, kiai, siapapun itu kita, mereka dicium tangannya, mereka dihormati, mereka dihargai, bukan karena diri mereka, bukan karena keturunannya, bukan karena nasabnya, melainkan mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Begitulah cara Allah memuliakan. Coba kalau kita kemana-mana, maaf ya, maaf Pak, kita kemana-mana pakai peci, ada niat buat maksiat. Kenapa? Karena membawa salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perempuan disunahkan jaga wudhu. Kita manusia ini dijaga wudhu itu sunnah. Jaga wudhunya. Kenapa? Menjaga diri agar tidak berbuat maksiat. Neng, 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 I love you. Yang I love you itu ini. Neng, tahu perempuan terhormat? Tahu Allah angkat derajat perempuan? Tahu? Tolong jangan jadi perempuan yang murah di mata laki-laki. Jangan apa-apa dikasih Neng, I love you, dikasih bunga,
Makasih Ini kalau ada perempuan begini gue pengen cekek aja rasanya. Mahal dikit jadi perempuan. Tuh, karena dia nyaut lagi matre. Tenang aja Neng, kalau ada laki-laki yang bilang Neng matre, lu jawabin aja, jawabin. Emang apa kalau saya matre? Emang lu aja yang kere. Makanya jadi laki-laki itu duit banyak. Karena perempuan itu sekarang bukan ngelihat hatinya, ngelihat isi dompet. Gak ada cinta abadi sekarang, gak ada. Jujur, yang cinta abadi itu orang-orang tua kita dulu. Ini yang masih ada di sini, ini cintanya abadi nih. Cintanya abadi, walaupun badai menerjang, uang gak ada, makan singkong juga, yang penting duduk sama orang yang kita cintai, semuanya yang jadi indah. Nggak percaya? Coba lihat kemarin corona. Berapa tahun kita corona? Berapa? 2 tahun. Tahun ketiganya pemulihan ekonomi, betul? 2 tahun. Peningkatan perceraian tinggi nggak di sini? Dan semua itu yang gugat rata-rata perempuan. Yang ngegugat rata-rata perempuan. Kenapa? Ngerasa dirinya tuh manusia yang sekiranya hidup udah nggak bisa apa-apa kalau nggak ada duitnya. Ini saya ngomong begini karena perempuan sekarang itu matanya sampai di ujung dompet. Kalau dia cinta karena Allah dan dia menikah dengan membawa iman, apapun keadaannya dipikul sama-sama, rumah tangga akan sakinah, mawaddah warahmah. Jangan semua diukur dengan uang. Karena manusia itu, uang itu kadang datang, kadang kagak. Makanya orang sekarang berdoa juga kayak orang gila. Masa ada doa orang gila? Ya emang doanya bagaimana? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Doanya begitu kan lu? Buat apa? Buat apa kita rezeki banyak? Buat apa? Buat ibadah, sedekah, zakat, bagi-bagi. Karena duitnya nggak ada, kita berangan-angan. Kalau duitnya ada, perempuan kumpulin skincare di dalam lemari. Duit banyak, skincare dikumpulin. Laki-laki duit banyak, kawin deh. Betul tak? Allahumma deh, di malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Masuk rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget tak? Bye. Orang kena jantung mati, duitnya rezekinya manfaat apa enggak? Makanya minta sama Allah jangan yang macam-macam. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini kita doanya diajarin sama Nabi. Ini yang kedua, kadang doa kita suka ngaco. Ya Allah panjangkan umur kami. Mau lu panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kapan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Sian aing. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Minta panjang umur dalam taat. Ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga beneran. Ini kalau ada begini di doa nih orang buat orang yang tolol, saya yakin. Ya Allah berikan, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Butuh sama surga. Butuh sama surga. Kok kehidupan kita kesannya kayak nggak butuh? Sholat enggak, ngaji males, sama suami kalau ngomong tolak pinggang, istri suami nyari rezeki haram buat keluarga. Kira-kira model kayak kita pantas apa enggak masuk surga? Enggak. Ngapain minta kalau gitu? Punya kaca di rumah? Punya kaca di rumah? Sering ngaca Pak? Ibu sering ngaca? Oh jangan ditanya kalau perempuan mah. Ini pulang sampai rumah lihat kaca. Ya? Udah pernah ngomong belum sama yang di kaca? Belum. Lagi ngaca, ngomong sama yang di kaca belum pernah. Ini malam lakuin. Ya? Ini malam buka, lihat kaca, ngomong. Siap pantas tetap masuk surga.
atom yang di kaca. Kita pantas nggak? Udah dengar cerita Abu Nawas? Belum. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. 1 rakaat salat hatam Quran. Baina maghrib wa isya bacanya wirid kulhu 15 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dizikirin 15.000 kali sampai isya. Doanya ila stulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dambil azimi. Ini doanya Abu Nawas. Ya Allah, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah kami takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Sampai dikatakan doa ini judulnya doa merayu Allah. Kita ngerayu Allah aja kagak, tiba-tiba minta sorga. Gue kalau jadi malaikat gue gejik loh. Betul nggak? Betul nggak? Pak Lurah ada? Ada? Ibu? Mana? Di atas. Perangkat desa di sini ada? Hah? Di sini kelurahan, Bim. Iya, ada RT RW. Mana? Pak RT? Di atas, Bim. Giliran pengajian semua pada di atas. Mestinya di panggung. Pak Lurah, Bu Lurah, Pak RT, Pak RW tunjukin nih ke rakyatnya. Saya instansi pemerintah ngaji loh. Itu harusnya, bukan dipisahin begitu. Saya tiap kali ceramah yang saya cari pemerintahan daerah. RT-nya mana, RW-nya mana, Pak Lurahnya mana. Harusnya kan kumpulnya di panggung, contohin rakyatnya ikut ngaji. Kalau di sono kan saya yakin tanyain nama Bu Lurah, tanyain nama Pak RT, Pak RW, apa yang saya ceramain, insya Allah dia kagak ada yang tahu. Bener, saya kalau lagi kayak gini, kalau lagi acara-acara seperti ini, saya benar-benar minta sama Allah, mudah-mudahan instansi pemerintahan kita Allah kasih taufik dan hidayah. Terserah orang mau kesel sama saya, mau kagak, bodo amat. Yang penting saya cuman contohin kalian ini pemimpin rakyat, dan contohkan kepada rakyat bahwa kalian adalah sosok orang yang bertakwa kepada Allah. Udah itu aja saya mah. Betul nggak? Oh, mbak warganya ngelihat RT RW duduk di panggung gini, jimak dengerin, mau tidur juga nggak apa-apa. Betul nggak? Kan dilihat rakyatnya kan enak. Betul? Contoh, kira-kira kalau saya mau jadi orang sini boleh apa enggak? Boleh? Yakin? Kalau saya pinjem, saya mau pinjem 100. Saya pindah ke tempat ini. Saya pindah ke tempat ini, kira-kira saya mau bikin KTP, kira-kira diterima apa enggak? Boleh nggak? Saya saat mau bikin KTP, karena saya butuh waktu cepat untuk bikin paspor. Untuk bikin paspor. Nah, kira-kira Pak RT, Pak RW, Bu Lurah bisa nggak bantu saya untuk bikin KTP cepat? Kita kira bisa nggak? Bisa ya? Sehari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu bisa. Kenapa? Karena kita punya orang dalam. Gampang bikin KTP, gampang kita minta sesuatunya. Tapi kalau kita mau masuk surga, orang dalamnya siapa? Mau mintanya ke siapa? Perayaan Maulid kali ini sama, inilah yang kita agungkan, inilah yang kita muliakan, dan inilah orang yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengajarkan kita, kalau kita minta tiba-tiba ya Allah masukkan kami ke dalam surga, gak mungkin. Kita manusia penuh dosa, betul nggak? Tiap hari bikin dosa, benar? Tiap hari bikin dosa, minta maaf sama Allah kagak? Minta taubat pun enggak. Tapi ini hari kita diajarkan bahwa Habib Ali bin Muhammad bin Husain ngajarin kita berdoa kepada Allah agar kita dikumpulkan di dalam surga. Apa?
ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, bukan karena emas permata yang ada di dalam syurga-Mu. Ya Allah, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu, ya Allah. Karena ada manusia yang Kau cintai dan kami pun mencintainya. Dan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini orang dalam kita. Makanya dari itu, tempel Nabi Muhammad, jalankan sunnah Nabi sekecil apapun. Contoh deh, pakai sendal, kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kaki kanan. Copotin sendal, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ini sunnah. Tiap hari kan kita pakai sendal, betul nggak? Jalankan sunnah Nabi. Nyeker, kalau bahasa sini apa? Nggak pakai alas. Nyeker. Nyeker aja tuh sunnah Nabi. Kalau kita lagi nggak pakai sendal, ya Allah, saya lepas sendal saya nyeker, saya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala kita dapat. Jalankan, yang penting istiqomah. Yang sekecil apapun jalankan. Minum dengan tangan kanan. Ini saya lagi lihat, ini air banyak amat ini ya. Ada kopi, ada teh, ada air putih, ada larutan, ada air terapi, air semuanya. Dipikir gue ikan mujair kan ya. Insya Allah panitianya baik banget. Mudah-mudahan panitianya dikumpulin di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Maka dari itu jangan pernah jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Kenapa kami memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi di malam ini? Semata karena kita ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu, agar kita dikumpulkan dan kita disambungkan bersanad sampai ke Nabi. Almar'u ma man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah tidak menutup kemungkinan di dalam surga akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Salawat busyrah apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyrah, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a wa muallimina wa talabatana min yawmina hadha sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyrah, salatan tubashiruna biha wa lana wa awladana wa jami'a masyayikhina
baca semua lagi sama-sama yang keras. Allahumma salli ala والمأمور صلى الظاهرة وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضغاء والحداء والأفاق والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان ملح منة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. الرحمن الرحيم والظالم آمين. ربي فانفعنا ببركاتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة. كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضيب كل حاجة قضيب كل حاجة قضيب درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا كريم على يا كريم على يا كريم على وعفوانك كريم وعفونا يا فرج الحم يا كاشف الغام يا من يأتي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.